Rumah Rio. Pof Lani, kamu sangat mirip dengan sifat putriku yang pergi, Lani, ucap ayah kepadaku. Anggap saja aku putri ayah yang pergi itu. Aku mau kok menjadi putri ayah, jawabku. Ayah tersenyum menatapku. Aku tahu ayah sangat merindukanku atau Luna. Meskipun aku mengakui diriku adalah Luna, tidak akan ada yang percaya, karena wajahku sekarang sangat jauh berbeda dengan Luna dulunya. Ponselku berdering, ada pesan dari Bayu. Segera ku buka pesan tersebut dan membacanya. Posisi Rio berhadapan denganku, sehingga aku bisa membuka pesan ini tanpa terlihat oleh Rio dan membuatnya curiga. Lani, Mbok Siti sudah dipenjara. Mila melaporkannya. Setelah membaca pesan dari Bayu, aku langsung bangkit berdiri, ingin menemui Mila. Aku tidak bisa tinggal diam, karena Mbok Siti bukan orang asing bagiku. Ada apa, Lani? Tanya Rio kepadaku. Rio, aku ada kerjaan. Tanteku minta aku menemui seseorang untuk mengembangkan bisnis salon kami. Ucapku mencari alasan. Biar aku antar, kata Rio. Tidak usah, aku sudah terbiasa mengurus ini sendirian. Lagian, ini hanya masalah bisnis. Aku berusaha menolak tawaran Rio. Baiklah, hati-hati, kata Rio. Ayah, aku balik dulu. Lain kali aku akan sering mengunjungi ayah, ucapku kepada ayah, dan setelah itu mencium punggung tangan ayah. Hati-hati, nak. Semoga kamu selalu bahagia, jawab ayah dengan tatapan teduh. Kami saling bertatapan sesaat. Sudah lama aku menginginkan ini. Selama ini aku sangat merindukan ayah. Aku sangat menyayangi ayah, gumamku di hati. Aku menyetir mobilku secepatnya, ingin menemui Mila. Apa yang dilakukannya sudah sangat keterlaluan. Mbok Siti tidak salah apa-apa. Di umurnya yang tidak lagi muda, sangat kasihan dia menghabiskan waktu hidup di penjara yang bukan salahnya. Aku langsung masuk ke rumah tanpa mengetok ataupun memencet bel. Rumah ini sangat hafal bagiku karena aku masih pemilik yang sah. Bisakah kamu masuk ke rumah orang, mengetuk pintu, atau bunyikan bel? Tanya Mila, mendapatiku masuk dan sudah berada di ruang tengah. Kamu lupa, Tante, aku punya kunci cadangan rumah ini, dan sebentar lagi aku juga akan menjadi nyonya di sini, jawabku yang tidak mau kalah. Mimpi, semua itu tidak akan pernah terwujud, ucap Mila sambil duduk menyilangkan kaki. Aku mendekati Mila dan ikut duduk di kursi depannya. Dengan sangat tenang, aku juga menyilangkan kaki, menatapnya dengan senyum sinis. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Mila, tidak suka dengan mimik wajahku, menatapnya. Tante, aku punya sesuatu untukmu, ucapku sambil menatap layar ponselku. Apa maksudmu? Tanya Mila penasaran. Lihat ini, aku memperlihatkan layar ponselku ke Mila tanpa Mila menyentuh ponselku. Sesaat mata Mila memperhatikan layar ponselku, dan setelah itu dia terdiam dengan muka tegang. Aku tersenyum sinis menanggapinya. Foto di layar ponselku itu adalah foto yang aku ambil saat Mila melakukan transaksi membeli racun kepada seorang lelaki. Kenapa diam, Tante? Tanyaku sangat santai. Kamu mengikutiku. Aku bangkit berdiri dan melangkah menuju pintu, tanpa mempedulikan perkataannya. Tunggu, Lani. Mila menghentikan langkahku. Aku membalikkan badan. Apa, Tante? Tanyaku dengan sangat tenang. Apa maumu? Tanya Mila, dan langsung berdiri mendekat. Aku suka pertanyaanmu, Tante, jawabku. Aku mau kamu mengakui semua perbuatanmu kepada Mas Bayu dan membebaskan Mbok Siti. Gila, mana ada.
maling yang mau mengaku. Jadi kamu mengakui kalau kamu yang meracuni dan bukan Mbok Siti? Kenapa kamu sangat peduli dengan pembantu itu? Tanya Mila lagi. Kamu salah, Tante. Ini bukan masalah peduli atau tidak, tapi masalah aku suka melihatmu menerima hukuman atas semua perbuatanmu. Sok baik, gumam Mila memalingkan wajah. Terserah kamu bilang, aku sok baik, tapi perlu kamu ingat, aku kasih waktu sampai besok siang. Kalau Mbok Siti masih berada di penjara, aku akan memberikan bukti foto ini kepada polisi dan Mas Bayu. Ancamku kepada Mila. Setelah berkata, aku melanjutkan langkahku ingin keluar. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku, Lani. Aku Mila. Kamu harus tahu itu. Aku Mila. Teriak Mila. Dari suaranya aku tahu dia tertekan dengan ancamanku. Aku tidak bisa tinggal diam. Inilah saatnya aku melihat Mila mengakui kesalahannya kepada Bayu, dan tentunya Caca juga harus mengetahui seperti apa wanita yang menggantikanku selama ini. Ini akan menguntungkanku agar Caca menjauh dari Mila dan aku bisa merangkul putriku lagi. Aku harus secepatnya memberi pelajaran kepada Mila, karena yang paling terbesar yang aku hadapi adalah ibu tiriku, Donna. Donna otak dari semua kejahatan dan apa yang aku alami dulu. Kali ini aku tidak akan memberi ampun Mila. Mbok Siti harus bebas dan Mila juga harus mendapatkan hukuman atas apa yang dilakukannya. Lani, kamu tidak bisa menang dariku. Aku akan tunjukkan siapa Mila sebenarnya, teriak Mila saat aku melangkah menuju ke mobil dan ingin meninggalkan rumah itu. Aku tidak peduli sekeras apa teriakan Mila atau ancaman apa yang keluar dari mulutnya. Yang jelas, aku melihat Mila tertekan dengan ancamanku. Dia berusaha terlihat menang meskipun akan kalah. Permainan Mila kali ini ada kuncinya olehku. Aku menyetir mobil meninggalkan rumah yang pernah aku tempati dulu. Masih teringat di benakku kalau rumah itu hadiah pernikahan dari Bayu. Meskipun seumur jagung pernikahanku dulunya, dan semua itu permainan dari ibu tiriku dan Bayu serta Mila, aku tidak pernah menyesal karena aku bisa memiliki Caca. Meskipun aku masih terhalang Mila dan statusku. Menunggu waktu, aku akan merebut kembali punyaku yang telah dirampas. Aku pergi menemui Mbok Siti di penjara. Wajahnya terlihat layu dengan tatapan sendu. Siapa yang akan peduli dengannya? Perlu uang untuk menyewa pengacara, dan sedangkan Mbok Siti hanya seorang pembantu. Inilah yang membuat Mila leluasa mempermainkan orang miskin seperti Mbok Siti. Tapi Mila salah. Ada aku yang akan membuat permainannya berbalik kepadanya lagi. Dari Mila akan kembali kepada Mila. Non Lani, sapa Mbok Siti melihatku datang menemuinya. Apa kabar Mbok? Tanyaku. Mbok Siti menangis dan tidak menjawab. Aku sangat mengerti apa yang dirasakannya sekarang. Dia menerima hukuman atas apa yang tidak dilakukannya. Mbok, aku tahu bukan Mbok yang meracuni ibu Mas Bayu, ucapku yang membuat Mbok Siti terpana menatapku. Non Lani percaya bukan Mbok yang meracuni Nyonya Besar? Tanya Mbok Siti. Iya, aku tahu bukan Mbok yang melakukannya. Tapi mereka tidak percaya. Waktu itu Mbok masak bubur seperti biasa untuk Nyonya Besar. Setelah Mbok suapin, tiba-tiba Nyonya Besar kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Maafkan aku, Mbok. Non, cerita Mbok Siti disela tangis. Aku percaya. Mbok jangan khawatir. Aku akan membebaskan Mbok dari sini. Tolong bersabarlah. Bagaimana cara Non Lani membebaskan Mbok?
Semua bukti sudah mengarah kepada Mbok. Mbok akan menghabiskan waktu hidup di penjara ini. Bersabarlah dulu, aku sedang mengusahakannya. Terima kasih Non Lani, terima kasih, ucap Mbok Siti dengan tawa tangis karena senang mendengar perkataanku. Setelah mengunjungi Mbok Siti di penjara, aku menyetir mobilku ingin ke rumah sakit. Aku berniat ingin memberitahukan Bayu tentang kejahatan Mila. Tadinya aku mau menunggu sampai Mila mengakui sendiri perbuatannya. Tapi aku berubah pikiran setelah melihat reaksi Mila dan keadaan Mbok Siti. Mila tidak bisa diberi ampun. Suasana jalan terlihat sepi. Aku melewati jalan pintas karena menghindari kemacetan. Mata sedih Mbok Siti masih terbayang olehku. Kenangan saat Mbok Siti membantuku menyiram Mila dan dukunnya dengan air bubuk cabai membuatku tertawa sendiri sambil menyetir mobil. Aku merasa tidak enak melihat ada sebuah mobil yang mengikutiku dari persimpangan jalan sebelumnya. Dari mobilnya aku kenal, dan itu mobil Mila. Sepertinya dia mengikutiku. Aku tetap santai menyetir hingga aku sampai di parkiran mobil rumah sakit. Aku keluar dari mobil dan melangkah ingin masuk. "Kamu mau apa, Tante?" tanyaku kepada Mila saat dia menghadang jalanku masuk ke rumah sakit. Mila tersenyum sinis dan mendekatiku. Posisinya tepat 2 langkah di depanku. "Aku mau kamu menyerahkan bukti foto itu," kata Mila. "Kenapa aku harus menurutimu?" tanyaku balik. Aku ingin membuat kesepakatan. Aku terpana mendengar perkataan Mila. Kesepakatan apa yang diinginkan kali ini? "Apa?" tanyaku. "Aku akan mengizinkan kamu dan Mas Bayu menikah dan tinggal di rumahku. Aku rela berbagi suami denganmu, asalkan kamu juga menuruti permintaanku." "Hahaha, Tante Mila, kamu salah Tante. Tanpa kamu izinkan, aku tetap mendapatkan yang aku mau, bukan lantaran seizin kamu." Setelah berkata, aku melanjutkan langkahku. "Apa maumu?" tanya Mila, mencoba menghentikan langkahku lagi. Aku membalikkan badan dan menatap Mila. "Aku mau kamu mendapatkan hukuman atas apa yang kamu lakukan." "Kamu kira dirimu siapa mengatur hidupku?" Mila mulai terdengar kesal. "Aku adalah orang yang akan membuatmu menerima balasan semua kejahatan yang kamu lakukan," ucapku menekan Mila. Mila terdiam sesaat. "Sepertinya buang-buang waktuku saja berbicara denganmu, Tante," ucapku. "Tolong, jangan penjarakan aku." Mila tiba-tiba berlutut di depanku. Aku diam, tetap berdiri tegak. "Aku tidak mau Caca sedih kalau aku dipenjara," kata Mila lagi. Rasanya aku tidak percaya seorang Mila mau berlutut kepadaku. Kali ini aku melihat dia ketakutan. Apakah benar alasannya karena Caca, atau berusaha melepaskan diri dengan segala cara, meskipun merendahkan harga dirinya saat ini? Aku sudah bilang, akui perbuatanmu kepada Mas Bayu dan bebaskan Mbok Siti. Berlutut 10 tahun pun di depanku tidak akan merubah pikiranku, kataku dengan sangat tegas. Aku membalikkan badan, meninggalkan Mila berlutut. "Aku hanya ingin kamu jangan merebut suami dan anakku." Mila bangkit berdiri. Aku tidak mempedulikan kata-katanya dan tetap melangkah menjauhinya. "Aku tahu yang kamu rasakan, Mila, dan itulah dulu yang pernah aku rasakan, dan bahkan lebih parah. Jika kamu mengira dengan berbicara baik-baik ataupun berlutut di depanku akan merubah pikiranku, kamu salah. Aku tetap akan merebut punyaku yang telah kamu rampas. Kamu harus menerima semua balasan atas kejahatanmu." Mila tidak akan pernah berubah.
Dia sangat mewarisi sifat jahat Donna. Aku sangat tahu itu. Pov Mila, dasar wanita gila. Dia kira dirinya siapa yang mengabaikanku. Aku sudah merendahkan harga diriku dengan berlutut di depannya, memohon, tapi tetap tidak dipedulikannya. Jika dengan cara seperti ini aku tidak berhasil, maka aku akan merampas ponsel Lani dengan cara paksa. Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tasku dan menghubungi seseorang. "Halo," jawab seorang lelaki di ponsel. "Aku mau kamu merampas ponsel seorang wanita. Aku menghubungi seseorang yang pernah dikenalkan Tante Donna dulunya kepadaku. Lelaki itu spesialis penjahat bayaran. Asalkan ada uang, semua kejahatan yang kita perintahkan akan dilaksanakannya, termasuk seseorang. Sepertinya aku akan melakukan cara yang diajarkan Tante Donna. Aku tidak mau dipenjara. Apa yang sudah menjadi milikku sekarang tidak akan kubiarkan siapapun yang akan merebutnya. Meskipun apa yang aku dapatkan sekarang juga merampas milik orang lain dulunya. Aku Mila tidak akan menerima kekalahan dalam sebuah permainan. Apa yang aku mau harus aku dapatkan. Lani bukan masalah besar bagiku. Sekilas aku melihat Lani seperti Luna. Dari luar terlihat tegas dan kuat, tapi di hatinya masih menyimpan rasa kasihan terhadap orang lain seperti Mbok Siti yang bukan siapa-siapa baginya. Tunggu, apa yang akan aku lakukan padamu, Lani? Itulah akibatnya mencoba melawan seorang Mila. Bersambung.